Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Arif baru saja menyelesaikan masa belajarnya di salah satu pesantren di Jawa Tengah. Kini, ia harus meninggalkan pondok dan menghadapi kehidupan di luar. Meskipun orang tuanya memintanya untuk pulang, Arif memilih untuk tetap tinggal dan mencoba mengadu nasib di daerah sekitar pesantren. Ia memiliki seorang kenalan yang merupakan takmir masjid di daerah tersebut, dan ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada temannya itu. Temannya bernama Hasan, seorang yang dulu merupakan seniornya di pesantren, namun kini hubungan mereka telah berkembang layaknya kakak dan adik. Setelah meninggalkan pondok, Arif segera menemui Hasan di Masjid Nurul Huda, sebuah masjid yang terletak di tengah kota. Dahulu, Hasan adalah takmir masjid tersebut, namun ia sudah berhenti karena mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Kebetulan, Masjid Nurul Huda saat ini sedang membutuhkan takmir baru, dengan tugas utama sebagai muadzin dan merawat kebersihan masjid. Hasan pun menyampaikan hal ini kepada Arif. Tanpa berpikir panjang, Arif langsung setuju. Hasan kemudian mengajak Arif untuk bertemu dengan ketua pengurus masjid, Ustadz Subhan, yang selain sebagai ketua, juga merupakan salah satu imam di masjid tersebut. Saat tiba di rumahnya, Hasan memperkenalkan Arif kepada Ustadz Subhan. Ustadz Subhan menyambut mereka dengan ramah, dan setelah mendengar penjelasan dari Hasan, ia mulai menjelaskan tugas serta tanggung jawab yang akan diemban Arif, termasuk gajinya yang tidak terlalu besar, hanya sekitar Rp500.000 per bulan karena keterbatasan dana masjid. Meskipun gajinya tergolong kecil, Arif menerimanya dengan sepenuh hati. Baginya, pekerjaan ini sangat berarti, dan yang terpenting adalah ada pemasukan setiap bulan. Setelah mendapat persetujuan dari Ustadz Subhan, mereka bertiga berjalan menuju masjid. Ustadz Subhan ingin menunjukkan setiap ruangan di masjid serta rumah kecil yang nantinya akan menjadi tempat tinggal Arif. Rumah kecil itu terletak di belakang masjid, berisi satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Semua perlengkapan dapur sudah tersedia, mulai dari kompor hingga peralatan masak. Ustadz Subhan juga memberitahu bahwa setiap bulan, masjid akan menyediakan kebutuhan pokok seperti gula, teh, dan beras, sehingga Arif tidak perlu khawatir soal itu. Mendengar hal tersebut, Arif merasa lega karena pengeluaran bulanannya tidak akan terlalu besar. Setelah melihat-lihat setiap ruangan, Ustadz Subhan juga menginformasikan bahwa sore harinya akan ada pengajian rutin di masjid, dan Arif akan diperkenalkan kepada warga saat itu. Arif menyetujui rencana tersebut. Saat Ustadz Subhan pamit pulang, Hasan memberi sedikit bocoran tentang warga di sekitar masjid. Menurutnya, mereka sangat ramah dan seringkali mengantarkan makanan atau sembako ke masjid. Kabar ini semakin membuat Arif merasa tenang dan nyaman. Menjelang sore, Hasan harus pergi karena ada acara lain, dan Arif mengantarnya hingga terminal. Setelah itu, Arif kembali ke rumah sebelum waktu maghrib, dan ia masih memiliki cukup waktu untuk mandi. Saat sedang mandi, ia mendengar suara aneh, seperti seseorang menggeram. Pada awalnya, ia mengira suara itu berasal dari angin yang bertiup kencang di antara pepohonan, namun semakin lama suara itu terdengar semakin jelas. Rasa penasaran membuat Arif memutuskan untuk mengecek bagian belakang rumah setelah mandi. Di sana, terdapat beberapa pohon besar, seperti pohon nangka, bambu, dan pisang. Namun, setelah memeriksa sekeliling, Arif tidak menemukan apa-apa. Ia sempat berpikir bahwa mungkin ada hewan buas di sekitar, namun setelah memastikan semuanya aman, ia segera berpakaian dan bergegas menuju masjid. Setibanya di masjid, Arif terkejut melihat Ustadz Subhan sudah berada di sana. Mereka sempat berbincang sebentar sebelum waktu maghrib tiba. Ketika azan maghrib tiba, Ustadz Subhan mempersilakan Arif untuk mengumandangkan azan. Suara Arif yang merdu dan lantang ternyata membuat Ustadz Subhan terkesan, dan ia merasa puas telah memilih Arif sebagai takmir masjid yang baru. Tidak hanya Ustadz Subhan yang terkesan, warga yang datang untuk salat maghrib pun penasaran dengan suara azan yang indah itu. Mereka belum pernah mendengar azan sebagus itu secara langsung, karena biasanya mereka hanya mendengarkan azan dari televisi. Setelah salat maghrib, Ustadz Subhan memperkenalkan Arif kepada para jamaah yang hadir. Sambutan dari warga sangat hangat,
membuat Arif merasa lebih tenang dan tidak terlalu gugup. Selesai salat maghrib, Arif memutuskan untuk mengaji di masjid sambil menunggu waktu Isya. Ia mengaji sendirian, tenggelam dalam suasana hening, hingga akhirnya tiba waktu azan Isya. Usai salat Isya, pengajian dimulai. Pada awal acara, Ustadz Subhan belum sempat memperkenalkan Arif kepada semua warga karena penceramah pengajian datang tepat waktu. Namun setelah pengajian selesai, barulah Arif diperkenalkan secara resmi. Sejak saat itu, Arif mulai dikenal oleh para warga. Beberapa dari mereka bahkan menyempatkan diri berbincang dengannya di serambi masjid setelah pengajian. Arif pulang ke rumah setelah memastikan semua pintu masjid terkunci. Kini, tanggung jawab menjaga masjid sepenuhnya berada di tangannya. Arif memutuskan untuk tidur karena malam sudah larut. Baru 2 jam berlalu, tepat di tengah malam, ia terbangun karena batuk-batuk. Kamar tempatnya beristirahat dipenuhi oleh asap yang entah berasal dari mana. Pikirannya berkecamuk, bertanya-tanya siapa yang mungkin membakar sesuatu di tengah malam begini. Dengan tubuh yang masih letih, ia bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamarnya, berusaha mencari sumber asap itu. Arif segera mengelilingi rumah kecil tempat tinggalnya, berharap menemukan seseorang yang sedang membakar sesuatu untuk ditegur. Namun, meski ia menyisir setiap sudut rumah, dari belakang hingga ke depan, tidak ada apapun yang mencurigakan. Rasa aneh mulai menyelimuti dirinya, karena asap itu seolah berasal dari sekitar rumahnya, tetapi tak ada tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan kemunculannya. Kebingungan dan kelelahan perlahan menyelimuti pikiran Arif, tetapi begitu ia kembali ke rumah, asap itu hilang seketika, seolah tidak pernah ada. Tidak bisa tidur lagi, Arif memutuskan untuk membuat secangkir kopi. Ia duduk di teras rumah, menyesap kopi panasnya pelan-pelan, namun ketenangan itu segera terganggu oleh aroma aneh yang mulai tercium. Bau singkong bakar tiba-tiba menyusup masuk ke hidungnya, menyengat dengan intensitas yang membuatnya merasa tidak nyaman. Arif menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, tetapi bau itu semakin kuat, memaksanya untuk masuk kembali ke rumah. Dalam hati, Arif menduga bahwa mungkin ada makhluk halus yang berada di belakang rumahnya. Menurut cerita yang pernah ia dengar dari orang-orang sekitar, bau singkong bakar sering dikaitkan dengan keberadaan genderuwo. Pikirannya mulai bermain-main dengan rasa takut, meski ia tinggal dekat dengan masjid, makhluk-makhluk tersebut tidak terhalang untuk muncul di tempat-tempat seperti ini. Merasa lebih baik menjaga dirinya, Arif akhirnya memutuskan untuk tidur dan menenangkan pikirannya. Hari-hari berikutnya, Arif semakin akrab dengan para warga. Ia mulai dianggap sebagai bagian dari penduduk asli, karena keakraban yang ia bangun dengan mereka. Suatu saat, ketika ia sedang membersihkan tempat wudhu di masjid, Arif melihat seorang perempuan yang sedang salat. Selama 3 bulan ia tinggal di sana, belum pernah ia melihat perempuan itu. Rasa penasaran muncul di benaknya, namun ia hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Setelah selesai membersihkan tempat wudhu, ia berusaha untuk bertanya kepada perempuan tersebut, meski sedikit canggung. Arif tak menyangka bahwa perempuan itu adalah Aisyah, putri dari Haji Thorik, salah satu tokoh penting di desa itu. Sejak perkenalan itu, Arif seringkali mencuri-curi pandang kepada Aisyah. Tatapan itu tidak luput dari perhatian Aisyah, yang sesekali membalasnya dengan senyuman ramah. Seminggu kemudian, Aisyah sedang mencari daun pisang di belakang rumah yang ditempati Arif. Saat sedang asyik mencari, tiba-tiba ia melihat seekor ular besar yang melintas di depannya. Terkejut, Aisyah spontan menjerit, membuat Arif keluar dari rumahnya. Tanpa berpikir panjang, Arif segera mengambil celurit dan menebas kepala ular itu. Kejadian itu membuat Aisyah sangat terkejut, tetapi juga merasa lega karena Arif datang tepat waktu untuk menolongnya. Setelah insiden itu, Aisyah sering membawa masakan untuk Arif sebagai tanda terima kasih. Arif yang semula sungkan akhirnya mau menerima, dan sejak saat itu hubungan mereka semakin dekat. Meskipun tidak pernah ada percakapan mendalam, pertemuan-pertemuan singkat di depan masjid cukup membuat mereka semakin akrab. Beberapa tahun berlalu, Arif merasa sudah cukup yakin dengan perasaannya kepada Aisyah. Ia pun memutuskan untuk melamar gadis itu. Dalam benaknya, ia sudah menyiapkan rencana untuk datang ke rumah Haji Thorik dan mengutarakan niat baiknya. Dengan penuh percaya diri,
Arif berpakaian rapi dan mendatangi rumah Haji Thorik. Haji Thorik yang tidak tahu apa tujuan kedatangan Arif, menyambutnya dengan hangat dan meminta Aisyah untuk membuatkan minuman. Saat duduk di ruang tamu, Arif merasa gugup. Jantungnya berdetak kencang, karena ia tahu momen ini sangat penting. Haji Thorik kemudian bertanya apa maksud kedatangan Arif. Arif, yang masih merasakan ketegangan, berusaha menenangkan dirinya dan mulai menjelaskan bahwa ia ingin melamar Aisyah. Pernyataan itu membuat Haji Thorik terdiam sejenak. Pandangan matanya menyapu Arif dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat Arif merasa semakin gugup. Setelah berpikir cukup lama, Haji Thorik dengan tenang menjelaskan bahwa meskipun Arif dikenal sebagai orang yang baik dan bertanggung jawab, ia merasa tidak bisa menyetujui pernikahan tersebut. Alasannya adalah karena Aisyah merupakan lulusan sarjana dan memiliki standar hidup yang tinggi, sementara gaji Arif sebagai takmir masjid hanya 500.000 per bulan, yang dianggap tidak cukup untuk menghidupi Aisyah. Perkataan itu menghancurkan hati Arif. Ia tidak menyangka bahwa masalah materi menjadi penghalang cintanya pada Aisyah. Dengan perasaan yang campur aduk, Arif meninggalkan rumah Haji Thorik. Kepalanya terasa berat, dan dadanya terasa sesak. Ia merasa sedih, sakit hati, dan hampir putus asa. Dalam kebingungan, Arif menghubungi Hasan untuk meminta saran. Hasan, yang mendengar cerita Arif, segera merencanakan untuk menemui temannya keesokan harinya, karena ia tahu bahwa masalah hati tidak boleh disepelekan. Keesokan harinya, Hasan datang dengan membawa beberapa makanan untuk Arif. Wajah Arif tampak pucat saat menemui Hasan yang sudah menunggunya di luar. Setelah keduanya duduk, Arif mulai menceritakan apa yang terjadi. Ia memulai dari Aisyah yang memintanya datang ke rumah hingga perkataan Haji Thorik yang menghancurkan hatinya. Hasan mendengarkan dengan seksama, tak ingin melewatkan satupun detil dari cerita temannya. Arif menjelaskan bahwa Haji Thorik menolak lamarannya karena gajinya yang hanya 500.000 rupiah per bulan dianggap tidak cukup untuk menghidupi Aisyah. Mendengar hal itu, Hasan tak tega melihat kesedihan yang terpancar dari wajah temannya. Hasan kemudian menawarkan Arif untuk ikut menjalani usaha yang sudah ia tekuni selama 3 tahun terakhir. Mendengar potensi dari usaha yang dijalani Hasan, Arif mulai tertarik, terutama saat Hasan menjelaskan besarnya pemasukan yang bisa didapat. Hasan menyarankan Arif untuk membuka usaha es teh jumbo, mengingat usaha es buah miliknya sudah berjalan dengan baik. Arif yang sempat merasa ragu karena tidak memiliki modal, akhirnya menerima tawaran Hasan setelah mengetahui bahwa Hasan bersedia meminjamkan uang untuk modal awal. Dengan harapan yang baru, Arif berencana untuk ikut merantau bersama Hasan. Pada malam harinya, setelah salat Isya, Arif ditemani Hasan berpamitan kepada Ustadz Subhan. Ustadz terkejut mendengar kabar bahwa Arif akan pergi, terlebih karena keputusan itu terasa begitu mendadak. Namun, Ustadz Subhan memberikan restu dan mengingatkan agar mereka tidak melupakan ibadah dan tetap menjaga sikap baik selama merantau. Keesokan paginya, mereka berangkat menggunakan bus menuju kota tujuan. Sepanjang perjalanan, Arif lebih banyak terdiam, mungkin karena rasa lelah atau pikiran yang masih mengawang tentang apa yang akan dihadapinya di masa depan. Hasan yang melihat temannya tertidur hanya tersenyum, membiarkannya beristirahat. Sesampainya di terminal, Hasan membangunkan Arif dengan menepuk bahunya. Arif yang masih setengah sadar sempat terkejut, namun segera menyadari bahwa mereka telah tiba. Begitu turun dari bus, sebuah mobil putih tiba-tiba berhenti di depan mereka. Arif refleks memasang kuda-kuda, bersiap melindungi Hasan jika terjadi sesuatu. Namun, Hasan dengan santai memberitahu bahwa mobil itu adalah miliknya dan ia sudah meminta sopirnya untuk menjemput mereka. Arif hanya bisa meringis sambil tertawa malu atas reaksi berlebihannya. Mereka pun masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan ke rumah Hasan. Setibanya di rumah, Arif dibuat takjub. Rumah Hasan begitu besar dan megah. Awalnya, Arif ragu bahwa rumah itu milik temannya. Namun setelah masuk dan melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa Hasan memang sudah sukses. Hasan menceritakan bahwa semua keberhasilannya itu berasal dari usaha es buah yang ia jalani dengan tekun selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu, Arif semakin semangat untuk segera memulai usahanya sendiri. Sore harinya, setelah beristirahat sebentar,
Hasan mengajak Arif berbelanja peralatan untuk berjualan es teh jumbo. Mereka membeli segala kebutuhan mulai dari gelas, plastik, hingga gerobak. Keesokan harinya, Arif mulai berjualan di bawah pohon rindang yang terletak di pinggir jalan. Tak disangka, baru saja ia membuka gerobak, sudah ada beberapa orang yang mengantri untuk membeli. Arif yang baru pertama kali berjualan tanpa pengalaman merasa gugup, namun berhasil melayani pembeli satu persatu. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua es teh yang ia jual habis. Penuh kegembiraan, Arif pulang dengan semangat, ingin segera menceritakan keberhasilannya kepada Hasan. Namun, setibanya di rumah, Hasan terlihat duduk santai di teras, seolah tak ada yang terjadi. Arif yang penasaran menanyakan kenapa Hasan tidak berjualan. Hasan dengan santai menjawab bahwa dagangannya sudah habis sejak pagi. Arif terkejut, tak menyangka bahwa Hasan bisa menjual es buahnya lebih cepat darinya. Namun, melihat sikap tenang Hasan, Arif mulai memahami bahwa keberhasilan Hasan memang bukan hal yang mengejutkan bagi dirinya sendiri. Pada malam harinya, Hasan meminta Arif tidur di kamar depan yang dekat dengan ruang tamu. Arif menuruti permintaan itu tanpa banyak bertanya. Namun, rasa penasaran yang muncul membuatnya ingin melihat-lihat rumah Hasan lebih detail. Ia mulai berjalan mengelilingi rumah, dari depan hingga ke belakang. Ketika sampai di dapur, Arif melewati beberapa kamar dengan pintu yang tertutup. Di antara pintu-pintu tersebut, ada 3 pintu yang menarik perhatiannya. Di pintu-pintu itu, terdapat tempelan kertas dengan tulisan besar yang berbunyi larangan untuk membuka pintu. Arif merasa penasaran, bertanya-tanya kenapa kamar-kamar itu tidak boleh dibuka. Namun, ia tidak berani melanggar peraturan itu, takut jika Hasan marah. Ia menduga mungkin itu adalah kamar khusus untuk keluarga Hasan. Rasa penasaran Arif belum hilang, terutama setelah melihat dupa yang diletakkan di beberapa sudut dapur. Ia mulai bertanya-tanya untuk apa dupa-dupa itu digunakan. Namun karena khawatir ketahuan, Arif segera kembali ke kamar. Di dalam kamar, pikiran Arif tak berhenti memikirkan keanehan yang ia temui. Ada perasaan bahwa Hasan menyembunyikan sesuatu, tetapi Arif tidak ingin membuat dugaan sendiri tanpa ada kepastian. Ia berencana untuk segera menanyakan semua hal yang mengganjal pikirannya pada Hasan. Arif merasa lelah dan mengantuk setelah memikirkan kejadian yang baru saja dialaminya. Ia memutuskan untuk segera tidur. Di tengah malam, sebuah mimpi aneh datang menghampirinya. Dalam mimpi itu, Arif bertemu dengan seekor ular besar berwarna hijau, namun anehnya, ular itu memiliki kepala seorang perempuan. Ular tersebut berdiri menghadang jalannya, tanpa penuh wibawa dan menakutkan. Arif merasa keringat dingin membasahi tubuhnya, meski ia hanya berada di alam mimpi. Sosok ular berkepala perempuan itu mengancam dengan tegas. Ular tersebut menyatakan bahwa ia adalah pemilik rumah tempat Arif tinggal, memperingatkannya agar tidak berbuat sembarangan di sana. Ketakutan menguasai Arif, membuatnya ingin melarikan diri sejauh mungkin. Namun, setiap upaya melarikan diri tampak sia-sia. Ular itu mengejarnya dengan cepat, dan ketika Arif terjatuh, tubuhnya langsung dililit oleh ular tersebut. Rasa sesak meliputi dirinya, dan teriakan panik keluar dari mulutnya. Arif tersentak bangun dengan napas tersengal-sengal. Kesadarannya perlahan pulih, dan ia menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Ia menyeka keringat yang membanjiri wajahnya dan merasa lega karena semuanya hanyalah ilusi. Ketika ia melirik jam dinding di samping kamar, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Tanpa menunggu lama, ia segera bergegas keluar untuk mempersiapkan diri berjualan. Hari itu, Arif memutuskan untuk membeli peralatan dagangnya sendiri. Sebelumnya, Hasan, teman yang tinggal bersamanya, telah memberitahu bahwa beberapa perlengkapan perlu diperbarui. Saat hendak pergi, Arif sempat melihat Hasan duduk di teras rumah. Mereka berbincang sebentar sebelum Arif berangkat. Sepanjang perjalanan menuju pasar, pikirannya terus dipenuhi kejadian-kejadian aneh yang ia alami, termasuk mimpi ular besar tadi malam. Ia juga berniat bertanya lebih banyak kepada Hasan setelah pulang nanti. Sekitar 1,5 jam kemudian, Arif kembali ke rumah. Ia menemukan Hasan masih duduk santai di teras. Momen itu dirasanya tepat untuk mulai bertanya.
Dengan langkah cepat, Arif mendekati Hasan. Setelah duduk, ia membuka pembicaraan dengan hati-hati, berusaha agar tidak menyinggung perasaan temannya. Hasan, yang awalnya santai, tiba-tiba tertawa ketika Arif bertanya tentang pintu-pintu terlarang yang dilihatnya kemarin. Ia bahkan mulai membahas dupa-dupa yang ada di dapur. Hal itu membuat Arif terkejut sekaligus curiga. Apakah Hasan sengaja menaruh benda-benda tersebut untuk membuatnya penasaran? Hasan akhirnya mengaku bahwa semua itu berkaitan dengan pesugihan yang ia gunakan untuk mendukung usahanya. Arif tercengang mendengar pengakuan itu. Ia tak menyangka Hasan, seorang santri lulusan pondok pesantren, ternyata menggunakan jalan mistis demi keuntungan duniawi. Hasan menjelaskan bahwa ruangan khusus di rumah itu digunakan untuk ritual pesugihan, dan dupa-dupa tersebut adalah bagian dari persembahan. Ketika Arif menanyakan alasan di balik keputusan itu, Hasan menjawab dengan nada serius. Ia mengungkapkan rasa frustrasinya karena hidup dalam kemiskinan, sebuah kondisi yang sering membuat orang dipandang rendah. Hasan merasa tidak ada cara lain untuk mengubah hidupnya selain mengambil jalan ini. Percakapan itu membuat Arif bimbang. Di satu sisi, ia tahu bahwa pesugihan bertentangan dengan ajaran agama. Namun di sisi lain, pemikiran Hasan tentang sulitnya hidup miskin membangkitkan ingatan Arif pada pengalaman pahitnya sendiri. Ia mulai tergoda untuk mempertimbangkan pilihan yang sama. Setelah selesai berjualan, Arif kembali mendekati Hasan untuk meminta informasi lebih lanjut. Ia bahkan menyatakan niatnya untuk mengikuti jejak Hasan. Awalnya Hasan tampak ragu, tetapi akhirnya ia setuju membantu Arif. Ia menceritakan tentang sosok Mbah Rumat, orang yang membimbingnya dalam pesugihan. Hasan juga menjelaskan berbagai jenis pesugihan, seperti siluman ular dan burung gagak, lengkap dengan risikonya masing-masing. Hasan menyarankan agar Arif memilih pesugihan burung gagak, yang dianggapnya memiliki risiko lebih ringan. Arif setuju, dan sore itu, Hasan berjanji akan mengantar Arif ke rumah Mbah Rumat. Penuh semangat, Arif mempersiapkan dirinya dan segera beristirahat. Ia merasa yakin bahwa keputusan ini adalah langkah awal untuk mengubah nasibnya. Arif terlelap dan memasuki sebuah mimpi yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat seorang laki-laki dengan penampilan sangat sederhana namun berwibawa. Laki-laki itu mengenakan sorban putih dan gamis putih polos, berjalan mendekat ke arah Arif yang tampak bingung berdiri di tengah ruang hampa. Arif tidak tahu siapa laki-laki itu dan apa maksud kedatangannya. Namun, lelaki berpakaian putih tersebut segera memberikan peringatan yang jelas, pesan untuk tidak menggunakan pesugihan dalam hidupnya. Kata-kata itu membuat Arif terkejut. Ia tak habis pikir bagaimana sosok ini bisa mengetahui rencana yang bahkan baru ia simpan di dalam benaknya sendiri. Pikirannya dipenuhi dengan tanya. Siapa sosok itu? Apa tujuannya datang ke dalam mimpinya? Arif mencoba mengalihkan kekesalannya dengan berjalan pergi, tetapi tiba-tiba dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang melilitnya. Sebelum terbangun, samar-samar ia mendengar suara bergema, menyebutkan bahwa penderitaan itu adalah gambaran jika ia memilih menggunakan pesugihan. Arif terjaga dengan tubuh yang dipenuhi keringat dingin. Mimpi siang itu begitu jelas dan nyata, membuatnya terus memikirkan ucapan serta kejadian dalam mimpi tersebut. Namun, lamunannya terhenti saat Hasan memanggilnya dari luar kamar, mengingatkannya bahwa mereka harus segera berangkat. Dengan sedikit terburu-buru, Arif mandi dan bersiap-siap. Setelah siap, Arif menemui Hasan yang sudah menunggu di teras sambil menikmati kopi. Mereka lalu naik mobil menuju rumah Mbah Rumat, dukun yang akan membantu Arif dalam ritual pesugihan. Sepanjang perjalanan, Hasan menjelaskan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjalani ritual tersebut. Arif mendadak panik, menyadari bahwa ia belum menyiapkan apapun. Namun, Hasan menenangkan Arif, memberitahunya bahwa semua persyaratan sudah ia siapkan sebelumnya. Saat tiba di rumah Mbah Rumat, Arif terkejut melihat kondisi rumah itu. Rumah tersebut tampak reot, dindingnya berlubang, dan atmosfernya terasa sunyi sekaligus menyeramkan. Hasan segera mengingatkan Arif untuk tidak banyak bicara atau bertanya tentang hal-hal yang tidak perlu. Setelah mengetuk pintu, seorang lelaki kurus dengan sarung lusuh dan peci hitam membukakan pintu. Tanpa basa-basi,
Hasan menyampaikan maksud kedatangannya, dan Mbah Rumat mempersilakan mereka masuk. Ruangan di dalam rumah itu tampak kosong dan tidak memiliki banyak perabotan. Arif memperhatikan sekelilingnya dengan hati-hati sambil menunggu. Ketika Mbah Rumat bertanya siapa yang ingin menggunakan pesugihan, Arif, dengan dorongan dari Hasan, menjawab bahwa ia adalah orangnya. Mbah Rumat meminta Arif mendekat sementara Hasan diminta untuk menunggu di luar. Ritual dimulai dengan Mbah Rumat menyalakan dupa yang aromanya menyengat dan memenuhi ruangan. Arif diminta untuk memejamkan mata, sementara wajahnya dilempari bunga mawar merah dan putih. Mbah Rumat menjelaskan bahwa pesugihan burung gagak yang akan dipilih Arif memiliki risiko yang kecil, tetapi tetap membutuhkan tumbal manusia setiap 3 bulan sekali. Tanpa banyak berpikir, Arif menyanggupi syarat tersebut, meski ia sendiri belum tahu siapa yang akan ia jadikan tumbal. Setelah ritual selesai, Mbah Rumat memberitahu bahwa burung gagak tersebut akan mulai bekerja. Burung itu akan bersuara di atas tempat usahanya setiap malam, dan akan terbang ke rumah tumbal yang telah ditunjuk. Arif mengangguk tanpa banyak bicara, lalu keluar menemui Hasan yang menunggunya di teras. Dalam perjalanan pulang, Arif menceritakan seluruh proses ritual kepada Hasan, termasuk syarat tumbal manusia yang harus ia penuhi. Arif merasa bimbang, tetapi Hasan menyarankan agar ia fokus mengembangkan usahanya terlebih dahulu. Bahkan, Hasan memberikan ide yang mengejutkan, menikahi Aisyah, anak Haji Thorik, dan menjadikan keluarganya sebagai tumbal secara bertahap. Mendengar saran itu, Arif merasa terkejut sekaligus tergoda. Dendamnya terhadap keluarga Haji Thorik membuat saran itu terdengar masuk akal, meski hatinya diliputi rasa bersalah. Seiring waktu, pesugihan mulai menunjukkan hasilnya. Dalam sehari, Arif bisa menjual ratusan gelas es teh jumbo, dan pendapatannya meningkat pesat. Dalam waktu 1 bulan, Arif berhasil membuka cabang baru di berbagai tempat. Sukses besar ini membuat Arif merasa percaya diri untuk kembali ke kampung tempat Aisyah tinggal. Ketika tiba di kampung itu, Arif mengunjungi rumah Ustadz Subhan terlebih dahulu. Ustadz Subhan terkejut melihat kesuksesan Arif yang begitu cepat, terutama karena ia tahu Arif baru saja memulai usahanya. Setelah menceritakan perjalanan bisnisnya, Arif memberanikan diri untuk bertanya tentang Aisyah. Dari Ustadz Subhan, ia mengetahui bahwa Aisyah masih belum menikah. Ketika azan maghrib berkumandang, Ustadz Subhan mengajak Arif untuk menunaikan salat. Namun, Arif menolak dengan alasan ingin membeli sesuatu terlebih dahulu. Setelah itu, dia langsung pergi, dan usai maghrib, dia mendatangi rumah Haji Thorik. Kedatangan Arif dengan mobil mewahnya membuat Haji Thorik terkejut. Dia tampak tak percaya bahwa orang yang berdiri di hadapannya adalah Arif, yang dulu pernah menjadi takmir masjid di desa itu. Haji Thorik menyambutnya dengan keramahan yang berbeda dari sebelumnya. Sambutannya terasa hangat, bahkan Arif dipersilakan duduk di sofa di ruang tengah. Haji Thorik mulai bertanya tentang pekerjaan dan usaha Arif. Dengan senyuman kecil, Arif menjawab bahwa kini dia memiliki usaha sendiri. Saat mengetahui bahwa usaha es teh jumbo yang memiliki banyak cabang adalah milik Arif, mata Haji Thorik berbinar penuh kekaguman. Obrolan mereka berlanjut hingga akhirnya Arif mengutarakan niatnya. Ia ingin melamar Aisyah, putri Haji Thorik, meski di dalam hatinya ada rasa khawatir akan ditolak lagi. Ketakutan itu perlahan sirna ketika Haji Thorik memanggil Aisyah untuk keluar. Aisyah, yang tak banyak berubah dan masih terlihat anggun seperti dulu, duduk dengan sedikit malu di hadapan Arif. Bahkan Hajah Halimah turut menemani mereka. Pembicaraan pun mengarah pada rencana pernikahan. Dengan sikap ramahnya, Haji Thorik menerima lamaran Arif, dan semua pembahasan tentang persiapan pernikahan berlangsung dengan rinci. Setelah urusan selesai, Arif berpamitan. Ia merasa lega karena akhirnya bisa menikahi Aisyah. Namun di balik itu, dia sudah menetapkan Haji Thorik sebagai target tumbal pesugihannya. Sepulangnya ke rumah, Arif menceritakan kabar baik ini kepada Hasan, yang hanya tertawa mendengar ceritanya. Hasan menyindir bahwa Haji Thorik mungkin berubah ramah karena melihat kekayaan Arif sekarang. Pernikahan pun dipercepat. Dalam waktu 2 bulan, Arif dan Aisyah resmi menjadi pasangan suami istri. Pernikahan tersebut digelar dengan megah, lengkap dengan dekorasi mewah,
gedung yang besar, dan dokumentasi profesional. Setelah menikah, Aisyah tinggal bersama Arif di rumah yang dibeli dari hasil usahanya. Wanita itu membantu mengelola bisnis es teh jumbo yang kini semakin berkembang pesat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Aisyah mulai merasa ada hal yang aneh. Di malam hari, dia sering mendengar suara burung gagak berkicau di atas rumah. Suara itu membuatnya gelisah. Dia bertanya pada Arif tentang suara tersebut, namun Arif hanya menjawab santai dan mencoba mengalihkan perhatian istrinya. Dia sama sekali tidak ingin Aisyah mengetahui rahasia pesugihan yang selama ini dia jalani. Tak hanya soal burung gagak, Aisyah juga merasa heran karena Arif sering menghindar ketika diajak salat berjamaah. Meski begitu, Arif selalu memiliki alasan yang cukup logis untuk meyakinkan istrinya agar tidak mencurigainya. Waktu berlalu dengan cepat. Tepat di bulan kedua setelah pernikahan, Arif harus menyerahkan foto target tumbalnya kepada Mbah Rumat. Malam itu, dengan hati-hati dia mengambil foto Haji Thorik dan keluar rumah. Namun, Aisyah memergokinya di teras dan bertanya hendak kemana. Arif menjawab bahwa dia ingin menemui Hasan untuk berdiskusi tentang bisnis. Jawaban itu cukup untuk meredakan kecurigaan Aisyah, dan Arif pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah Mbah Rumat, ritual pesugihan dimulai. Mbah Rumat menaburkan serbuk khusus pada foto Haji Thorik sambil menggumamkan mantra-mantra. Setelah ritual selesai, Arif diberikan serbuk itu dengan instruksi untuk menaburkannya pada makanan yang akan dimakan oleh Haji Thorik. Keesokan harinya, Arif membeli roti dan dengan hati-hati menaburkan serbuk tersebut pada salah satu kotak. Dia kemudian mengajak Aisyah pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan ingin menjenguk Haji Thorik. Aisyah senang karena suaminya menunjukkan perhatian yang tulus pada keluarganya. Setibanya di rumah Haji Thorik, mereka disambut dengan hangat. Arif memberikan roti yang sudah ditaburi serbuk kepada Haji Thorik, yang menerimanya tanpa curiga. Saat melihat mertuanya makan, Arif merasa puas dan yakin rencananya akan berhasil. Seminggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Haji Thorik jatuh sakit parah. Dia tak lagi bisa berjalan dan hanya terbaring lemah di tempat tidur. Ketika Arif dan Aisyah pulang untuk menjenguknya, mereka mendapati Haji Thorik dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hajah Halimah menjelaskan bahwa dokter mengatakan sakitnya hanya masuk angin biasa. Namun, kondisinya semakin memburuk meski sudah diberi obat. Arif berpura-pura sedih, meski di dalam hatinya dia merasa puas karena rencananya mulai menunjukkan hasil. Sementara itu, Aisyah menangis melihat keadaan ayahnya yang semakin memburuk, tak menyadari bahwa penyebab semua ini adalah orang yang kini menjadi suaminya. Arif mencoba menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai dokter. Meskipun dia tahu betul bahwa dokter tidak akan mampu menyembuhkan penyakit yang dialami oleh Haji Thorik, Arif tetap melakukannya untuk berpura-pura peduli. Hal ini dilakukannya agar istri dan ibu mertuanya tidak menaruh curiga padanya. Dokter Hadi, teman Arif, akhirnya datang untuk memeriksa Haji Thorik. Setelah memeriksa dengan teliti, Dokter Hadi menyimpulkan bahwa tidak ada penyakit serius yang diderita oleh Haji Thorik. Namun, sebelum pulang, Dokter Hadi berbisik kepada Arif, mengatakan bahwa kondisi Haji Thorik terlihat seperti terkena semacam guna-guna. Mendengar hal itu, Arif berpura-pura kaget dan seolah-olah menerima saran untuk memanggil orang pintar. Padahal, jauh di dalam hati, Arif tidak berniat melakukan itu. Baginya, semakin cepat Haji Thorik meninggal, semakin baik untuknya, karena dia percaya hal itu akan membuat usaha es teh jumbonya tetap laris. 3 hari kemudian, Haji Thorik meninggal dunia. Saat prosesi pemakaman berlangsung, Hasan, teman dekat Arif, terus memberikan isyarat bahwa usaha balas dendam Arif telah berhasil. Dalam hati, Arif merasa lega sekaligus bersyukur kepada Hasan karena sarannya benar-benar ampuh. Namun, ambisi Arif belum selesai. Setelah kematian Haji Thorik, ia mulai merencanakan langkah berikutnya, yakni menjadikan Hajah Halimah, ibu mertuanya, sebagai tumbal berikutnya. Arif sudah mempersiapkan foto Hajah Halimah untuk diserahkan kepada Mbah Rumat, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Seminggu kemudian, Hajah Halimah meminta bantuan Arif dan Aisyah untuk membagikan sebagian harta mendiang Haji Thorik kepada anak-anak yatim.
Hal ini membuat Arif terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Hajah Halimah memiliki hati yang begitu mulia. Bahkan, Arif mengetahui bahwa Hajah Halimah selalu menyantuni anak-anak yatim setiap bulan. Ketika Hajah Halimah berbicara dengan Arif secara pribadi, wanita itu meminta maaf atas sikap Haji Thorik di masa lalu yang menolak lamaran Arif. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dirinya kecewa karena tidak diberitahu tentang lamaran itu. Jika dia tahu, mungkin dia akan membujuk Haji Thorik untuk menerima Arif. Kata-kata tersebut membuat Arif tersentuh, tetapi ambisi dan keserakahannya sudah terlalu mendalam. 3 bulan berlalu dengan cepat. Meskipun Hajah Halimah bersikap sangat baik kepada Arif, dia tetap melanjutkan rencananya untuk menumbalkan ibu mertuanya itu. Foto Hajah Halimah pun diserahkan kepada Mbah Rumat, dan ritual dilakukan seperti biasa. Sepulang dari ritual tersebut, Arif membawa roti yang telah diberi serbu pesugihan untuk diberikan kepada Hajah Halimah. Tanpa rasa curiga, Hajah Halimah memakan roti itu. Namun, seminggu setelah kejadian tersebut, Hajah Halimah tetap sehat walafiat, tidak menunjukkan tanda-tanda terkena dampak ritual. Arif yang tidak percaya memutuskan untuk pulang lagi bersama Aisyah dan memantau kondisi Hajah Halimah. Saat kembali menemui Mbah Rumat untuk meminta penjelasan, dukun itu hanya mengatakan bahwa Hajah Halimah tidak bisa dijadikan tumbal karena sering beramal kepada anak-anak yatim dan rajin beribadah. Semua kiriman pesugihan Arif hangus terbakar saat mencoba memasuki tubuh Hajah Halimah. Mbah Rumat mengingatkan Arif bahwa kegagalannya akan membawa risiko besar. Usahanya bisa hancur, dan konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Kekhawatiran itu menjadi nyata keesokan harinya. Arif menerima kabar bahwa semua cabang es teh jumbonya dipenuhi burung gagak. Burung-burung tersebut membuang kotoran sehingga membuat para pelanggan merasa tidak nyaman. Segala usaha yang dilakukan Arif untuk mengusir burung-burung itu sia-sia. Bahkan setelah menangkap dan membakar puluhan burung gagak, kawanan burung tetap datang dalam jumlah yang lebih besar. Kebingungan mulai melanda Arif, dan rasa bersalah semakin menghantui. Ketika Aisyah mengetahui kejadian ini, dia mulai curiga. Setelah mendesak Arif berkali-kali, akhirnya suaminya mengaku tentang penggunaan pesugihan dalam usaha es teh jumbo mereka. Aisyah yang marah besar memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali ke rumah ibunya. Baginya, hidup bersama orang yang telah melakukan kejahatan sebesar itu tidak dapat diterima. Hidup Arif mulai hancur. Usahanya bangkrut, dan dia kehilangan segalanya. Dalam keputusasaannya, Arif memutuskan untuk bertaubat dan kembali menjadi takmir masjid seperti dulu. Namun, saat perjalanan menuju masjid, dia mengalami kecelakaan. Tubuhnya perlahan melepuh tanpa alasan medis yang jelas. Dalam penderitaan yang panjang, Arif akhirnya meninggal dunia sebulan kemudian. Aisyah dan Hajah Halimah tetap mengurus pemakaman Arif, meskipun mereka tahu dosa besar yang telah dilakukannya. Mereka berusaha memberikan maaf demi kebaikan diri mereka sendiri. Banyak orang yang mendengar kisah Arif merasa iba, tetapi juga menyesalkan jalan yang dia pilih selama hidupnya.